Selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari ini? Apakah kalian masih semangat? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hei kamu. Iya, kamu. Kamu yang masih tidur dengan selimut yang lembut itu. Iya. Ayo bangun. Waktunya kita kuliah loh. Meskipun kuliah di rumah alias kuliah online, kan tetap harus konsentrasi. Oke? Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai materi pada pagi hari ini, ada baiknya saya mengingatkan beberapa hal kepada kalian. Iya, hal-hal tersebut adalah cara untuk menghindarkan kita dari virus yang satu ini. Yang pertama, tetap tinggal di rumah ya teman-teman, alias stay at home. Kemudian jaga kesehatan juga, makan yang cukup, tidur yang cukup, olahraga, kemudian menjaga kebersihan yang lainnya. Oh iya, kita juga harus menerapkan social distancing, alias menjaga jarak antara satu dan yang lain. Oke? Sehingga tidak ada yang tertular. Saran saya kalau Anda bosan di rumah, silakan nonton drakor. By the way teman-teman, hari ini saya yang presentasi ya. Nama saya Cindy. Hai. Dan ini teman-teman saya. Ada Randy, Indi, Vena, Yosua, Anissa, dan Putri. Topik pembahasan kita pada hari ini adalah terapi psikoanalisis. Teori psikoanalisis pertama kali dikembangkan oleh seorang profesor yang berasal dari Austria, yaitu Sigmund Freud, sehingga ia disebut sebagai Bapak Psikoanalisis. Freud memiliki pandangan bahwa pada dasarnya sifat manusia cenderung pesimistik, deterministik, reduksionistik, dan mekanistik. Manusia merupakan makhluk pesimis atau mudah putus asa. Segala tindakan dan dilakukan manusia masa sekarang merupakan konsekuensi dari masa lampau. Manusia juga memiliki mekanisme kepribadian yang bekerja secara keseluruhan. Meskipun demikian, manusia adalah makhluk yang kompleks yang bisa disederhanakan atau dipisah-pisah seperti id, ego, dan superego, meskipun semua itu bekerja dalam satu keseluruhan yang sama. Berbeda dengan Freud, Jung memandang manusia memiliki optimis dan kreatif. Ia juga berpendapat bahwa masa kini tidak hanya berpengaruh pada masa lampau, tetapi juga masa mendatang. Sedangkan Erik Erikson, seorang penulis utama tentang psikologi ego, memandang bahwa manusia memiliki identitas ego yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Masing-masing tahap perkembangan memiliki keterkaitan satu sama lain. Selain itu, ada 3 ahli lain yang memiliki pendapat berbeda dengan Freud, yaitu Erich Fromm, Karen Horney, dan Alfred Adler. Ketiga ahli tersebut fokus pada sosial psikologis, seperti Alfred mengatakan bahwa manusia termotivasi oleh dorongan-dorongan sosial. Kemudian Fromm yang memusatkan perhatiannya pada penguraian cara di mana struktur dan dinamika masyarakat tertentu membentuk anggotanya. Jadi bagaimana masyarakat tertentu dalam membentuk anggotanya. Kemudian Karen yang memiliki konsep utama pada kecemasan dasar, yaitu anak-anak yang memiliki perasaan yang terisolasi dan tak berdaya, secara potensial bersifat berlawanan. Ups, tunggu dulu ya. Tapi kita tidak fokus sama mereka-mereka ya. Kita hanya fokus kepada satu tujuan, yaitu Freud. Jadi langsung saja ya, lanjut ke teori psikoanalisis atau terapi psikoanalisis oleh Freud. Ketiga sistem kepribadian ini bekerja secara menyeluruh untuk mengoperasikan kepribadian pada setiap individu, di mana id sebagai komponen biologis, ego sebagai komponen psikologis, dan superego sebagai komponen sosial. Oke, daripada bingung, simpelnya seperti ini. Putri adalah seorang selebgram terkenal. Ia ingin sekali berfoto di atas Menara Eiffel, tapi ibunya tidak mengizinkannya. Oleh karena itu, ia mengedit fotonya di atas Menara Eiffel dan mempostingnya di Instagram. Kemudian, banyak orang-orang takjub dengan foto tersebut. Jadi, id adalah keinginan Putri untuk selfie, superego adalah ibu yang melarang Putri, dan ego adalah cara Putri untuk mengedit fotonya di atas Menara Eiffel. Lah bentar, terus apa hubungannya dong antara teori kepribadian dan terapi psikoanalisis? Ntar dulu.
Ayo kita lanjut ke materi berikutnya, oke? Jadi, menurut Freud, perilaku bermasalah disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, ketidakseimbangan dinamika kepribadian. Dan yang kedua, dipelajari dari kecil, atau 5 tahun pertama sejak bayi berada di dunia ini. Ketidakseimbangan dinamika kepribadian terjadi ketika ego tidak mampu mengendalikan antara keinginan atau id dan norma-norma sosial, agama, atau aturan lain itu, atau yang disebut dengan superego. Hal ini menyebabkan ego melakukan mekanisme-mekanisme pertahanan ego atau pengalihan, seperti represi, sublimasi, fiksasi, dan lain-lain. Sebenarnya, boleh-boleh saja manusia melakukan mekanisme pertahanan ego, tetapi jika ia menjadikan itu sebagai kebiasaan, maka disitulah muncul perilaku bermasalah. Selain itu, perilaku bermasalah bisa dipelajari dari kecil, atau 5 tahun pertama sejak bayi berada di dunia. Oleh karena itu, 5 tahun pertama tersebut sangat penting. Jika kebutuhan bayi tidak terpenuhi, maka akan memunculkan perilaku bermasalah di masa yang akan datang. So, jika kamu merasa memiliki masalah dalam dirimu, seperti stres, cemas, galau, gagal move on, diputusin mantan, yuk ke psikolog. Siapa tahu saja ada terapi gratis. Eits, teman-teman, tapi jangan mudah percaya ya sama yang gratisan. Sin, tujuan terapi psikoanalisis emang apa? Tujuan dari terapi psikoanalisis adalah membentuk kembali struktur karakter klien dengan cara menyadarkan klien terhadap sesuatu yang ia distorsi atau dia tolak. Ketika manusia menjadikan mekanisme pertahanan ego sebagai kebiasaannya untuk lari dari masalah, maka masalah tersebut tidak akan pernah terselesaikan dan terus berada di dalam alam bawah sadar manusia. Hal inilah yang menimbulkan kecemasan pada manusia, karena masalah tersebut semakin hari semakin menumpuk. Selain itu, ketika manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya di 5 tahun pertama sejak ia lahir di dunia ini, seperti kebutuhan kasih sayang, harga diri, dan lain-lain, maka ia akan cenderung untuk merepress dan melupakan kenangan tersebut. Kenangan yang mungkin penuh dengan trauma. Oleh sebab itu, fungsi terapis di sini membantu menyadarkan klien atau mengingatkan kembali kepada klien tentang masalah-masalah yang tidak terselesaikan itu yang ia tolak. Oh ya, hubungan antara terapis dan klien dikonsepkan dalam proses transferensi. Ayo loh, siapa yang di sini masih ingat dengan transferensi? Transferensi terjadi ketika klien membangkitkan kembali konflik-konflik di masa dininya atau di masa lampau, seperti kecemasan, ketidakpercayaan, seks, dan konflik-konflik lainnya yang disangkutkannya kepada terapis. Dalam hal ini, klien akan meluapkan emosinya kepada terapis dan merasa bahwa terapis adalah orang yang menyebabkan dia seperti itu. Oleh karena itu, seorang terapis tidak boleh mudah baper dan harus bisa mengontrol emosi dan perasaannya untuk menghindari kontratransferensi. Peran dan fungsi terapis. Terapis berperan sebagai pendengar anonim dan hanya membagikan sedikit perasaan dan pengalamannya. Jadi, saat proses terapi berlangsung, terapis hanya menjadi seorang pendengar dan tidak perlu banyak untuk berbicara serta membagikan apa isi hatinya ataupun perasaannya. Tidak hanya itu, selain mendengarkan, terapis memiliki fungsi menganalisis dan menafsirkan masalah klien, serta mengajarkan arti proses-proses kepada klien. Proses-proses tersebut merupakan hubungan antara masalah klien dengan terapi yang mereka jalani. Oke, selanjutnya adalah teknik-teknik dalam terapi psikoanalisis. Ada 5 teknik ya. Terapi pertama adalah asosiasi bebas, di mana terapis meminta klien untuk membersihkan pikirannya dari pemikiran-pemikiran dan renungan-renungan sehari-hari, mengatakan apa saja yang melintas di pikirannya, meskipun itu tidak penting, mau hal yang tolol, hal yang aneh, tidak logis, tidak relevan, terserah apapun itu yang ada di pikiran klien. Analisis mimpi merupakan terapi di mana
terapis akan meminta klien untuk menceritakan mimpi-mimpinya. Mimpi-mimpi tersebut merupakan mimpi-mimpi yang mungkin sangat diingat oleh klien. Pasti kalian pernah kan terbangun dari tidur dan mengingat semua isi mimpi kalian. Kemudian, mungkin saja kalian mencatatnya. Mimpi isi laten merupakan isi mimpi pada klien yang tidak ia sadari atau dilupakan. Ini sama halnya ketika kalian bermimpi akan sesuatu hal, kemudian kalian terbangun dan tidak mengingat apapun dalam mimpi kalian. Mimpi yang jenis kedua adalah mimpi isi manifest, merupakan isi mimpi pada klien yang disadari dan diingat. Seperti yang sudah saya katakan tadi, mimpi ini adalah mimpi yang kalian ingat dan bisa ceritakan kepada orang lain. Oh ya, cara mengetahui isi mimpi laten adalah dengan menanyakan mimpi manifest menggunakan teknik asosiasi bebas. Seperti contohnya, Anissa yang bermimpi duduk di bangku SD dan gurunya pun melemparkan hand sanitizer kepada dia dan terkena jidatnya. Ketika klien menceritakan mimpi tersebut, terapis akan mulai menanyakannya tentang mimpi tersebut dengan menggunakan asosiasi bebas. Seperti, bagaimana suasana saat mimpi kamu tersebut terjadi, suasana di SD tersebut. Siapa saja anak-anak yang kamu lihat selain gurumu sendiri. Terapi berikutnya adalah analisis resistensi. Dalam hal ini, terapis akan menganalisis resistensi-resistensi yang terjadi pada klien. Resistensi adalah sesuatu yang menghambat kelangsungan terapi dan mencegah klien mengemukakan apa yang ia tidak sadari. Freud memandang resistensi sebagai dinamika tak sadar yang digunakan oleh klien sebagai pertahanan terhadap kecemasan yang tidak bisa dibiarkan, yang akan meningkat jika klien sadar atas dorongan dan perasaan yang direpresikan oleh dirinya. Terapi yang keempat adalah analisis transferensi. Transferensi membuat klien memanifestasikan dirinya dalam proses terapi ketika urusan yang tak selesai di masa lampau, klien, dengan orang-orang yang berpengaruh menyebabkan dia mendistorsi masa sekarang dan bereaksi terhadap terapis sebagaimana ia bereaksi ke orang yang berpengaruh tersebut. Dalam hal ini, terapis harus bisa menganalisis transferensi yang terjadi pada klien, yang berupa luapan emosi, amarah dari klien, sehingga terapis bisa menemukan konflik-konflik yang terjadi pada klien di masa lampau. Yang terakhir ada penafsiran, merupakan suatu prosedur dasar dalam menganalisis asosiasi-asosiasi bebas, mimpi-mimpi, resistensi-resistensi, dan transferensi-transferensi. Prosedur ini terdiri atas tindakan-tindakan terapis yang menyatakan, menerangkan, bahkan mengajari klien makna-makna tingkah laku yang dimanifestasikan tersebut. Jadi pada tahap ini atau pada teknik yang ini, terapis akan mencoba untuk menafsirkan apa yang sudah diceritakan oleh klien dan lalu menerangkannya kepada klien. Sekian video terapi psikoanalisis. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Thanks for watching.